Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara definisi fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Definisi yang sedemikian ini adalah pendapat Abu Hanifah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila mulut mayat masih terbuka, segera ditutup dengan selendang agar tidak terbuka kembali. Semua syarat wajib dan syarat sahnya sholat fardu menjadi syarat dan dalam sholat jenazah kecuali titik-titik. Jawabannya adalah waktu sholat. Memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok mereka adalah pengertian dari tujuan zakat fitrah. Nomor 5. Berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh disebut dengan ihram. Nomor 6. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari 13 Zulhijjah. 6C. Nomor 7. Menurut ulama ini, kepemilikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Ulama itu adalah Dr. Husain Abdullah, D. 8. Jual beli berikut ini yang diharamkan menurut syariat Islam adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Membeli barang untuk ditimbun sehingga orang lain kebingungan. 9. Yang termasuk contoh praktik ribaiyat di bawah ini adalah jawabannya E. Tio dan Yoi sedang melakukan transaksi jual beli motor. Tio menawarkan motornya kepada Yoi dengan harga 13 juta jika dibeli secara tunai. Namun jika dibeli kredit menjadi seharga 15 juta. Sehingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga yang pasti. E. Nomor 10. Barang yang diwakafkan maka lepas dari kepemilikan individu. Karena itu kepemilikan suatu barang yang menjadi barang wakaf harus memenuhi ketentuan sehingga tidak menimbulkan potensi masalah. Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan wakaf adalah B. Wakif boleh menarik kembali barang wakafnya. 11. Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Arman mengharuskan kepada Andi untuk mengembalikan uang itu sebesar 1.100.000. Dalam praktik ini termasuk akad riba kardi. A atau C. Agus sedang bercanda dengan temannya di atas bangunan sekolah. Tanpa disadari, temannya terdorong dan jatuh dari bangunan. Kemudian tertimpa batu dan meninggal. Kejadian ini termasuk dalam kasus qatlu sibhil amdi. Jawabannya B. 14. Hukuman bagi pezina. Berdasarkan pada soal nomor 12, hukuman yang ditimpakan kepada Agus adalah diyat mughallazah dengan diangsur selama 3 tahun. C. 14. Hukuman bagi pezina muhson adalah hukuman mati dengan dilempari batu sampai meninggal dunia. Dalam istilah fikih disebut rajam. 15. Berikut merupakan hukuman bagi penyamun dan perampok. Pernyataan yang benar adalah titik-titik.
Jawabannya tidak mengambil semuanya jawabannya benar. Nah, ya. 16. Seorang dapat disebut buhot atau pembangkang apabila memenuhi kriteria berikut kecuali A. Punya strategi untuk menyerang. 17. Berikut merupakan hikmah peradilan bagi kehidupan umat manusia kecuali terwujudnya masyarakat yang kebal hukum. B. 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Wanita tersebut termasuk mahram. 2. Wanita yang termasuk iddah wafat. 3. Wanita yang masih bersuami. 4. Wanita yang habis iddah. 5. Wanita yang belum dipinang orang lain. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, wanita yang haram dinikahi adalah 1, 2, 3. Jawabnya A. Kita lihat kembali. Itu wanita yang masih mahram, wanita masih dalam iddah, dan wanita yang masih bersuami. 19. Bu Siti ketika menikah dengan Bapak Ahmad membawa seorang putri yang bernama Aisyah. Ketika perkawinan mereka kandas di tengah jalan dan perceraian merupakan jalan terbaik, maka terlarang baginya untuk menikahi Aisyah karena Aisyah merupakan mahram dengan nasab ... pernikahan. 20. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah ... sampai melahirkan. 20. C. Seseorang mendapatkan harta warisan, salah satunya adalah disebabkan karena wala. Yang dimaksud dengan wala adalah seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. 21. D. 22. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Maka berapakah bagian dari seorang anak perempuan? Jawabannya tidak ada yang betul. Sebenarnya bagian anak perempuan adalah 1/2. Tapi tidak ada di situ 1/2 dari 12 juta. Lanjut 23. Berikut ini yang merupakan rukun wasiat adalah, kita lihat kunci jawabannya nomor 23. Tidak ada, kita lanjut aja ya. Empat. Al-Quran berisi tentang hukum-hukum iktiqadiyah, artinya Al-Quran berisi tentang keimanan. B. 25. Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan norma agama disebut dengan uruf sahih. D. 6. Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu peristiwa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak satu peristiwa. Penjelasan yang dapat diambil dari rumusan tersebut adalah B. Ijma' menguatkan salah satu makna dua dalil yang bertentangan terhadap yang lain sehingga dapat diketahui makna yang kuat. 27.
diamnya seorang mujtahid setelah merenung dan berpikir terhadap suatu hasil ijtihad mujtahid yang lain yang bertentangan dengan hukum yang benar adalah haram. Jadi diamnya seorang mujtahid dapat dianggap setuju terhadap hasil ijtihad mujtahid lain, karena diamnya seorang ulama lebih kuat menunjukkan arti setuju dibandingkan sikap menentang. Kasus di atas masuk dalam kategori ijma' sukuti. 27b. 28. Perhatikan ayat berikut ini. Innal lazi ya'kuluna amwalal tinamata zulman innama yakulu fi butunihim naru wa sayaslawna sa'ira. Penalaran kias dari potongan ayat di atas adalah: A. Segala bentuk kerusakan pengelolaan yang mengakibatkan hilangnya harta disebut juga dilarang. A. 29. Mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua dengan hukum haram mengatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kias yang ditetapkan dalam contoh tersebut kias aula. Aturan umum dalam hukum Islam, harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Hadis sedekahkanlah pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Tetapi diinfakkan hasilnya. Namun jika terjadi pemubaziran harta wakaf, maka boleh dijual, karena agama juga melarang tindakan pemubaziran ini. Hal ini termasuk maslahah mursalah. Soal berikutnya, soal benar salah. 31. Mushaf Al-Quran yang asli tidak ada tanda titiknya dan tidak ada harokatnya. Kemudian untuk memudahkan membacanya Al-Quran dengan benar, maka diberilah tanda titik maupun harokat. Ini adalah realisasi dari sumber hukum mashalihul mursalah. Jawabannya adalah betul. Kedua, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, baik suami, istri, janda ataupun duda. Hukuman yang diberikan kepada berzina muhsan adalah didera 100 kali. Ya, ini jawabannya adalah salah. Ini salah. 33. Kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik bersifat tuntutan, takhir atau wad'i, adalah pengertian dari hukum syar'i. Ini jawabannya betul. 34. Hukum syar'i menurut ulama fikih dibagi atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Betul. 35. Yang disebut Al-Hakim dalam usul fikih adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fungsi Al-Hakim dalam usul fikih adalah menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Betul. 36. Tuntutan Allah untuk menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan tidak pasti disebut dengan ijab. Sedangkan tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntutan pasti disebut nadab. Salah. 37. Perhatikan pernyataan berikut. Keluarga berencana, hukum zina, membukukan Al-Quran, hukum mencuri, hukum membunuh. Yang termasuk contoh hasil ijtihad adalah 4 dan 5. Salah. 38. Menurut pendapat mayoritas ulama, amar yang tidak disertai dengan karinah yang dapat memalingkan makna asli ke makna lain menunjukkan arti wajib. Betul. Contoh bentuk amar dalam bentuk masdar pengganti fi'il adalah wabil walidain ihsana. Betul. Kehancuran dari
umat terdahulu adalah karena yang menghukum mereka yang benar dan membebaskan mereka yang salah. Peristiwa ini tidak sejalan dengan dasar khalifah, keadilan dan kisah Jeddah tiraan betul. Esai, ibadah dibedakan menjadi dua, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Mahdoh ibadah khusus, ghairu mahdoh adalah ibadah umum. 42. Sebutkanlah mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahik ada fakir, miskin, mu'allaf, ibnu sabil, sabilillah, ghorim atau orang yang berutang. Hukuman bagi pencuri yang sudah mencapai satu nisab adalah dipotong tangannya sebagaimana penjelasan dalam ayat. Tuliskan ayat tersebut. Bunyinya wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'a bima kasaba nakalam minallaha innallaha azizun hakim. 44. Sebutkanlah 4 kewajiban fardu kifayah umat Islam ketika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia. Yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. 45. Bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan tanaman. Ini disebut dengan musakoh. 46. Seumpama terjadi rencana pembangunan gedung hiburan di desa Anda yang bertujuan menambah income desa, akan tetapi wujudnya bangunan tersebut diduga kuat akan bisa menimbulkan maksiatan. Bagaimana masalah tersebut menurut Islam Dozariah? Jadi dilarang ya. Zat dozariah ini artinya menutup terjadinya sebuah perbuatan yang akan terjadinya kemungkaran. Jadi tidak boleh menurut Islam zat dozariah tidak boleh membangun itu. Jelaskan definisi dan tujuan iddah. Definisi iddah adalah menunggu, sedangkan tujuannya adalah memastikan bersihnya rahim seorang perempuan. 48. Ini disebutkan hadis takririyah. 49. Aturan berperang dalam teori Muhammad Abduh. Tidak boleh membunuh anak kecil, orang tua, tidak boleh membakar kebun, tidak boleh membakar kota. 50. Sebutkanlah macam-macam hukum taklifi. Nadab, ijab, nadab, tahrim, karahah, ibahah. Demikianlah pembahasan soal asesmen madrasah. Soal ini diambil dari soal-soal tahun dahulu. Mudah-mudahan ini juga yang dikeluarkan atau ini juga soal yang keluar dalam asesmen madrasah tahun ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.